Salim salam. Ini tuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Apakah sudah sarapan dari pagi atau belum? Ada yang belum ya? Kalau yang belum, untuk lain kali untuk minggu selanjutnya kalian sarapan terlebih dahulu biar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita ke depannya. Ya, baik, di sini Bapak akan kepada ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Oke, sekarang selanjutnya Bapak akan absen kalian terlebih dahulu kepada Angga, Hilti, Dia Pak. Nur, Mutesa, Anissa. Baiklah, yang kepada tidak hadir yang sudah hari ini ada semua ya? Yo, dia kenapa yo? Sakit. Sudah berapa hari dia sakit dalam datang? Kalau 3 hari atau 4 hari selanjutnya dia tidak datang juga, kalian tengok ke rumah ya, kita sama-sama menduduknya menengok apa keadaan beliau sekarang selanjutnya. Baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu yang sebelumnya? Sholat, ya sholat betul. Sholat. Baiklah, di sini kita akan membahas di pertemuan selanjutnya tentang sholat berjamaah. Di sini anak-anak apakah ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar tentang sholat berjamaah? Jawab. Enggak, sudah. Apa enggak? Sholat sama-sama di masjid. Ya, tangan tetangga. Baiklah, di sini Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta ini dapat memahami pengertian sholat berjamaah. Baiklah, selanjutnya kalian perhatikan video yang ada di fokus kita ini. Mari Bapak menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Ya, sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, yang sholat fardu lebih utama dilakukan secara berjamaah.
Sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian yang mana. Jadi di sini Allah sudah memerintahkan kita agar kita menjalankan sholat, atau itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Jadi selanjutnya yaitu kalau kita sholat berjamaah di masjid, berarti kita telah memakmurkan masjid tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di hari kemudian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kita untuk mendapatkan petunjuk di hari kemudian atau di akhir nantinya. Nah, di sini apakah ada yang kurang jelas dari penyampaian Bapak tadi sebelumnya? Alhamdulillah, kalau sudah, bagaimana kepada yang lain sudah paham? Pak, Ya, sholat berjamaah itu wajib di masjid, Pak. Apa boleh di tempat lain? kalau sebaiknya kita menjalankan sholat berjamaah itu lebih baik di masjid, karena tadi pahalanya lebih berlipat atau lebih banyak pahalanya di masjid dibandingkan di rumah atau di tempat lain. Kalau ada halangan Pak, gimana Pak? Kalau ada halangan seperti di perjalanan atau lagi ada kegiatan yang sangat sibuk sampai tidak sempat ke masjid, atau jarak dari kegiatan atau tempat kita ada kegiatan tersebut jauh, seperti ada 2 km atau lebih dari itu. Kalau waktu sholatnya sudah mepet, kita bisa melakukannya secara atau di tempat yang berada pada kegiatan kita. Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau lagi halangan. Cuma lebih baiknya tadi kalau waktunya tidak mendesak atau mepet, sebaiknya kita sholat di masjid karena pahalanya lebih ternyata di. Bagaimana kepada yang lain atau tidak paham? Alhamdulillah, sudah paham. Baik, selanjutnya sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam, dan sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dan hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad adalah sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib, khususnya bagi laki-laki. Nah, kalau kita sebagai umat
Kalau kita sebagai kaum laki-laki sebaiknya kita melakukan sholat berjamaahnya dilakukan di masjid. Dan apabila perempuan sebaiknya dilakukan di rumah karena akan lebih baik seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada sholat yang disunahkan berjamaah adalah seperti sholat fardu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Nah, di sini sholat-sholat yang telah terpapar di sini adalah sholat yang harus disunahkan untuk berjamaah. Jadi kalau kita sholat ini menjalankan sholat fardu, sholat Idul Fitri, sholat Adha, sholat tarawih, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan ini sebaiknya kita melakukan secara berjamaah. Jika melebihi 2 orang atau lebih dan kita tidak boleh apabila kita berada ada 3 orang atau lebih dan kita sholatnya sendiri-sendiri. Alangkah baiknya jika kita melakukan sholatnya secara berjamaah karena akan lebih baik dan lebih mulia sholat berjamaah. Pak, Ya, bulan tuh gimana Pak? nah, kalau sholat gerhana matahari ini dilakukan sebanyak 2 rakaat dan gerhana bulan sebanyak 2 rakaat juga. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau sholat istiqo itu Pak gimana Pak? Istiqo. Nah, sholat istiqo itu dilakukan Itu termasuk sholat wajib apa sunnah Pak istiqo? itu termasuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu kan dilakukan kebanyakan itu 2 rakaat. Oh, iya. Baik, selanjutnya materinya yaitu dulu. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada yaitu ketentuan dari sholat berjamaah. Nah, ketentuan dari sholat berjamaah itu sendiri salah satu cara menjaga persatuan umat Islam adalah sholat berjamaah. Bagaimana ketentuan sholat berjamaah? Ketentuan sholat berjamaah meliputi syarat sah menjadi imam dan makmum. Nah, cara memberitahu imam yang salah serta keutamaan sholat berjamaah yaitu Nah, di sini ada 1 syarat sah menjadi imam dan makmum. Ya, pernahkah kalian memperhatikan seseorang
dipilih menjadi imam dalam sholat. Mengapa ia terpilih sebagai imam? Sholat berjamaah sah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu seorang imam. Harus diperpandai dalam membaca Al-Quran. Jadi seseorang yang terpenuhi syarat sah tertentu itu yaitu syarat imam harus pandai dalam membaca Al-Quran atau harus fasih dalam membaca Al-Quran itu. Nah, jika seorang imam sudah fasih atau sudah lancar dalam membaca Al-Quran itu, maka dia bisa menjadi imam di masjid ataupun di rumah dalam memimpin imam sholat dalam keluarganya, seperti sholat maghrib dia bisa melakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh kepala keluarganya sebagai imam di imam. Nah, di sini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut, yaitu di sini kita lihat ada cuplikan orang yang sedang sholat berjamaah di masjid yang dipimpin oleh seorang imam. Dan di sini ada hadis tentang sholat berjamaah. Nah, di sini apakah ada yang mau maju untuk membacakan hadis atau hadis yang artinya kepada Anggas? Apakah bisa maju dalam membaca hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati afdalu min salati fardhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Kita angkat, tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, di sini artinya dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kita diwajibkan untuk sholat berjamaah, utamanya tidak boleh sendiri karena pahalanya lebih tinggi 20 derajat dari sholat sendiri tersebut. Nah, di sini sudah hadisnya. Nah, pada Allah, apakah sering membaca Al-Quran di rumah atau di mana, sering di masjid, karena sudah bisa membaca Al-Quran untuk kelas 2 Di pelajaran IPA, diajarin Pak. diajarin boleh. Sama guru Pak, disuruh ngaji orang tua. Kalau yang lain gimana? Belajar tidak di rumah atau di masjid ada guru ngaji? Belajar, ada yang belajar ada yang tidak ya. Sebaiknya kita kalau di masa-masa kalian kelas 2 ini sebaiknya rutin atau banyak-banyak membaca Al-Quran atau mencari ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kalian di masa depan selanjutnya, agar menjadi seorang muslim yang
saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada satu syarat sah menjadi imam dan makmum. Nah, di sini syarat sah menjadi imam yaitu laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. B. Perempuan mengimami jamaah perempuan. Nah, jika seorang perempuan dia boleh menjamaati sama perempuan. Jika seorang perempuan menjamaati laki-laki itu tidak boleh anak-anak, karena seorang imam itu diharuskan oleh laki-laki. Nah, jika di dalam perkumpulan atau dalam kegiatan di masjid atau lagi ada kegiatan baca Quran untuk ibu dan tibalah waktunya sholat, jika ibu-ibu tersebut ingin sholat berjamaah boleh dilakukan dengan seorang perempuan menjadi makmum untuk perempuan lain. Nah, jika ada seorang laki-laki di masjid tersebut, maka sebaiknya melakukan sholatnya berjamaah dipimpin oleh laki-laki. Nah, selanjutnya C. Bacaan imam harus benar, fasih dan tidak riya. Nah, di sini tadi yang seperti Bapak jelaskan sebelumnya, seorang imam itu harus bisa membaca Al-Quran dengan lancar atau dengan fasih dan tidak riya. Maka layak atau pantaslah dia menjadi imam di suatu masjid atau di suatu keluarga. Nah, selanjutnya mengetahui hukum-hukum sholat. Nah, seorang imam haruslah hendaknya mengetahui hukum-hukum sholat, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Dan selanjutnya mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, seorang imam haruslah untuk mengetahui syarat dan rukun sholat yang dilakukan atau sholat yang dijalankan. Nah, selanjutnya sanggup menunaikan sholat. Nah, di sini seorang imam, apalagi imam yang berada di masjid, haruslah sanggup dalam menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam, dan alangkah baiknya seorang imam di masjid melakukan sholatnya di masjid dalam 5 waktu sholat tersebut. Nah, jika selanjutnya dapat diterima oleh jamaah. Nah, imam untuk selanjutnya imam dapat diterima oleh semua jamaah. Di sini imam tersebut dipilih atau ditunjuk oleh imam lain, maksudnya untuk ditunjuk dan dipilih oleh makmum lain untuk menjadi imam. Nah, maka dia boleh menjadi imam karena tidak ada karena sudah dipilih oleh jamaah lain dan tidak ada yang ingin menjadi imam. Nah, selanjutnya paling tua umurnya dan paling mulia akhlaknya. Nah, seorang imam hendaknya harus orang yang lebih tua, dan jika kita menjalankan sholat berjamaah di masjid dan kita hendaknya memilih imam yang lebih tua dan lebih mengerti dari kita yang berada di masjid tersebut untuk menjalankan sholat secara berjamaah. Nah, jika kita sama-sama umurnya sama-sama muda atau tidak ada yang lebih tua dari kita, maka boleh menunjuk siapa saja untuk menjadi imam tersebut. Selanjutnya
tidak fasik dan tidak sombong. Nah, seorang imam yang menjadi imam di masjid, janganlah pernah, tidaklah boleh untuk imam tersebut memiliki sifat yang sombong atau dia lebih merasa dirinya paling hebat dibandingkan yang lain sehingga dia bisa menjadi imam. Nah, sebagai seorang imam tidaklah pantas atau tidak layaklah jika dia memiliki sifat sombong tersebut. Nah, di sini selanjutnya tidak tertuduh melakukan kejahatan. Nah, seorang imam hendaknya dia harus terhindar dari sebuah kejahatan atau tuduhan di masyarakat sekitar atau di dalam kita menjalankan sholat berjamaah tersebut. Alangkah baiknya kita memilih imam sedang tidak ada masalah dalam masyarakat atau dalam lingkungan sehari-hari sosial. Nah, maka selanjutnya yaitu tidak meminta bayaran. Nah, seorang imam di sini tidaklah boleh meminta bayaran atau meminta imbalan, karena seorang imam melakukannya dengan sukarela untuk mendapat aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tidaklah boleh seorang imam meminta imbalan kepada makmumnya, seperti jika contohnya jika saya menjadi imam, saya meminta untuk dibayar dengan uang berapa, misalnya dengan uang 50.000 sekali saya menjadi imam. Nah, itu tidak boleh karena sifat tersebut tidaklah pantas menjadi seorang imam. Nah, anak-anak, jika kita menjadi imam, hendaknya kita dalam hati yang tulus dan berniat untuk mendapat ridho dan hidayah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tidak batal sholatnya karena murtad. Nah, di sini jika kita menjadi seorang imam, kita tidaklah boleh murtad atau dalam menjalankan sholat tersebut kita tidak boleh murtad atau meyakini bahwa atau kita berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen. Nah, kita tidak boleh menjadi seperti itu jika kita ingin menjadi seorang imam. Nah, di sini dari syarat-syarat sah menjadi imam dan makmum ini apakah sudah ada yang bisa dipahami? Sudah, alhamdulillah sudah. Kalau yang lain bagaimana, sudah paham? Udah. Selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya. Nah, di sini syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama yaitu makmum tidak sah jika mengikuti imam yang mempunyai ciri.
Nah, seorang makmum tidaklah sah jika mengikuti imam yang mempunyai ciri yang khas seperti orang yang belum balik atau orang yang masih belum dewasa atau orang yang di bawah umur. Nah, seperti kalian anak-anak kelas 2 SD atau MI tidaklah boleh untuk menjadi imam jika berada di masjid karena kalian belum berumur untuk menjadi imam tersebut. Tidaklah kalian untuk memilih orang yang lebih tua kalian untuk menjadi imam di masjid tersebut. Yang selanjutnya 2B, orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. Nah, di sini tadi seperti yang telah Bapak sampaikan, jika seorang imam tidak fasih atau tidak lancar membaca Al-Quran, maka hendaklah ia dilarang untuk menjadi imam dalam suatu masjid atau di suatu perkumpulan keluarga. Nah, selanjutnya orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, seorang imam di sini haruslah menjaga kebersihan kesucian dirinya dalam menjadi imam atau dalam menjalankan imam dalam sholat berjamaah. Hendaklah ia tersuci dan terbebas atau suci dari hadas dan hal-hal yang membatalkan dirinya untuk menjadi imam tersebut. Nah, selanjutnya orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, di sini jika seorang mampu mengetahui seorang imam tidak tahu syarat dan rukun sholat, maka ia boleh memilih untuk memilih imam yang lain yang berada di masjid tersebut yang tahu tentang syarat dan rukun sholat yang akan dilaksanakan pada suatu masjid. Nah, selanjutnya orang yang meminta bayaran sebagai imam. Nah, yang seperti telah Bapak jelaskan tadi, jika seorang imam meminta bayaran atau tidak ikhlas dalam menjalankan yang menjadi imam, maka hendaklah kita untuk memilih imam yang lain yang mampu atau yang mau dengan sukarela karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ia ingin menjadi imam tersebut. Jika ia ingin bayaran, hendaklah kita tidak memilih. Selanjutnya orang yang murtad. Nah, orang yang murtad ini orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Nah, kita tidak boleh memilih orang yang sudah murtad atau orang yang sudah pindah agama dari agama Islam, contohnya pindah agama Kristen. Nah, kita tidak boleh untuk memilih orang yang murtad tersebut sebagai imam di dalam masjid atau dalam keluarga. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami tentang makmum tidak sah mengikuti imam yang mempunyai ciri yang telah Bapak jelaskan tadi? Apakah sudah paham? Bapak. Alhamdulillah, kalau sudah kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini bagaimana sikap makmum dalam sholat berjamaah? Nah, sikap makmum dalam sholat berjamaah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. Nah, hendaknya kita untuk mengikuti sebagai makmum untuk mengikuti imam yang
sholatnya tidak batal atau dia sudah mengambil wudu dan tidak terkena oleh najis seperti najis liur anjing, najis tai cicak, dan sebagainya. Hendaknya kita tidak boleh mengikuti imam tersebut apabila kita tahu dia sudah batal dalam untuk menjalankan sholat tersebut. Nah, selanjutnya B, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Jika kita ingin menjalankan sholat berjamaah, imam dan makmum itu harus berdekatan atau dalam satu lokasi. Tidaklah boleh jika imam dan makmum tersebut berada pada berjauhan atau seperti imam di masjid kita atau di dusun kita. Orang makmumnya berada di masjid sebelah. Nah, itu tidak boleh dalam sholat berjamaah, itu harus makmum dan imam tersebut harus berada di lokasi atau dalam ruangan yang akan kita jalankan sholat secara berjamaah tersebut. Nah, selanjutnya makmum berniat mengikuti imam. Nah, sebagai seorang makmum, alangkah baiknya kita meniatkan diri untuk mengikuti imam dalam menuntun kita sholat. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, di sini makmum haruslah mengikuti gerakan imam dan kita sebagai makmum tidaklah boleh mendahului imam dalam gerakan-gerakan sholat tersebut. Nah, selanjutnya sebagai seorang makmum harus berdiri di belakang imam. Nah, sebagai seorang makmum kita haruslah berada di belakang imam dan tidak boleh mendepani imam tersebut, karena imam yang memimpin sholat berjamaah tersebut dan kita sebagai makmumnya alangkah baiknya kita berada di belakang. Yang selanjutnya, jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Nah, jika kita sebagai laki-laki tidaklah boleh kita untuk mengikuti imam perempuan, dan hendaklah kita memilih imam laki-laki yang berada di lingkungan kita atau berada di tempat kita yang menjalankan sholat berjamaah tersebut. Sampai di sini kita sudah paham? Sudah, Pak. Para yang lain, cewek-ceweknya bagaimana sih paham? Alhamdulillah. Selanjutnya kita melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya adalah cara memberitahu imam yang salah dalam menjalankan sholat berjamaah. Nah, cara memberitahu imam yang salah yaitu apabila makmum yang Nah, Bapak ulangi ya, cara memberitahu imam yang salah yaitu apabila makmum yang mengetahui kesalahan adalah jamaah laki-laki, maka hendaknya kita mengingatkan dengan membaca tasbih. Dan apabila yang mengetahui kesalahan adalah jamaah perempuan, maka hendaklah jamaah perempuan tersebut ingatkan dengan cara menepuk tangan yang dilakukan cukup satu kali saja. Nah, di sini jika kita mengetahui imam yang salah dalam membaca atau dalam membaca surat yang dibacakannya dalam hadis imam, maka
maka kita mengikuti seperti tadi dengan mengucap tasbih sebagai jamaah laki-laki dan jamaah perempuannya. Untuk tangan hanya cukup sekali. Nah, sampai di sini apa bisa dipahami oleh anak-anak semua? Bisa, Pak. Alhamdulillah belum bisa. Selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya. Nah, di sini beberapa manfaat dalam menjalankan sholat berjamaah. Yang pertama, saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan. Nah, jika kita melakukan atau menjalankan sholat berjamaah dan kita mengetahui imam yang salah, kita dapat menegurnya atau mengingatkan imam tersebut. Yang selanjutnya B, melatih diri menjadi seorang pemimpin. Nah, jika kita sudah berani atau sudah bisa menjadi seorang imam, nah kita bisa berlatih atau melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di dalam sholat berjamaah itu jika kita menjadi seorang imam, maka kita memimpin makmum kita yang ada di belakang kita. Selanjutnya, merasakan sebagai orang yang dipimpin. Nah, jika kita menjadi seorang imam, kita akan merasakan kita memimpin seorang makmum dan kita memimpin orang banyak untuk menjalankan sholat. Karena itulah kita bisa melatih diri kita untuk berani dalam memimpin segala hal. Diawali dengan sholat berjamaah tadi. Yang D, selanjutnya berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji. Nah, dalam sholat berjamaah ini, maka selanjutnya kita bisa berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji. Atau contohnya tadi kita bisa mengingatkan jika ada salah tadi, kita memberi isyarat tadi dengan mengucap yang telah Bapak jelaskan tadi, dan sebagai kaum perempuannya dengan menepuk tangan cukup hanya sekali saja. Yang selanjutnya sebagai penguat tali silaturahmi antara kaum muslim. Nah, jika kita menjalankan sholat berjamaah ini secara tidak langsung, kita semua akan berkumpul dengan sesama umat muslim yang ada di lingkungan sekitar kita, baik dari jauh yang mampir ke masjid maupun dari lingkungan masyarakat tersebut. Kita akan menambah tali silaturahmi kepada sesama umat muslim tersebut dalam menjalankan sholat berjamaah tadi. Nah, selanjutnya saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam menjalankan berjamaah. Nah, di sini untuk kita dalam sholat berjamaah saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang selanjutnya saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini manfaat dari sholat berjamaah ini tadi, kita saling berwasiat atau saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini selanjutnya memberi dorongan kepada yang lain agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jika kita melakukan sholat berjamaah di suatu masjid, maka secara tidak langsung kita mengajak atau mendorong masyarakat sekitar untuk memenuhi atau memuliakan suatu masjid tersebut dengan cara menjalankan sholat berjamaah dengan bersama-sama di masjid.
Nah, di sini apakah sudah bisa dipahami tentang manfaat sholat berjamaah ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Ada yang lain yang sudah paham? Alhamdulillah sudah. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini membiasakan sholat berjamaah. Seringkali kita sholat berjamaah di masjid. Pernahkah kalian berdiri di belakang imam? Padahal saat itu ada orang yang lebih tua daripada kalian. Nah, apakah kalian sudah pernah melakukan atau pernah menjalankan seperti kita berdiri di belakang imam padahal kita lebih muda dan yang di belakang kita lebih tua dari kita? Apakah kalian pernah? Pernah atau tidak? Padahal tidak ya. Berarti kalian dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid atau di lingkungan keluarga itu dipimpin oleh orang yang lebih tua daripada kalian. Ya. Nah, bagus, karena itu lebih baik di seorang imam memimpin lebih tua daripada saya. Baik, selanjutnya yaitu membiasakan sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, susunan makmum dalam sholat berjamaah yaitu saf terdepan adalah orang laki-laki dewasa. Apabila saf yang paling depan sudah dipenuhi, kita harus mengisi saf di belakangnya. Kita tidak boleh mengosongkan saf yang ada di depan dan mengisi di belakang. Nah, maka baiknya jika kita dalam jalan ini melakukannya dengan memenuhi ruang yang masih kosong di depan tersebut. Selanjutnya B, saf laki-laki dewasa apabila sudah penuh saf. Berikutnya adalah kelompok anak laki-laki. Sebaiknya kita dalam menjalankan sholat berjamaah, kita mengatur orang yang lebih tua di bagian depan dengan cara berurut, dan orang-orang yang masih muda atau yang masih anak-anak sebaiknya berada di belakang, karena kita tidak boleh mendekati orang yang lebih tua daripada kita. Selanjutnya, besok laki-laki dewasa apabila sudah penuh saf berikutnya kelompok laki-laki. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita harus menurutkan apabila saf seorang laki-laki dewasa sudah memenuhi bagian depan dan bagian tengah. Anak-anak laki-laki bisa mengikuti saf di barisan belakang tersebut untuk menjalankan sholat berjamaah ini. Dan selanjutnya, saf paling belakang adalah saf perempuan. Nah, saf perempuan itu alangkah baiknya berada di belakang karena yang menjadi imam itu laki-laki dan tidak boleh perempuan kita laki-laki. Maka baiknya dia para perempuan itu berada di belakang imam atau di belakang orang laki-laki. Nah, selanjutnya saf harus lurus dan rapat. Nah, kita tidak boleh memilih saf tersebut harus lurus dan rapat. Kita tidak boleh menjalankan sholat berjamaah apabila tidak lurus dan rapat.
karena tidak beraturan dalam menjalankan sholat, dan terdapat celah atau jarak yang sangat jauh seperti 1 meter atau lebih. Nah, kita harus mengisi yang kosong itu terlebih dahulu agar safnya menjadi rapat dan lurus. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami? bisa Pak. Serta materi kita. Alhamdulillah, kalau ada pada yang lain apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya. Nah, adapun cara mengatur shaf dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat yaitu A. Jika seorang menjadi imam dan satu orang maka makmum yang berdiri di samping kanannya. Jika kita sedang ada teman kita berjumlah 2 orang, hendaknya kita melakukan sholat berjamaah dengan kita menjadi imam misalnya. Kita menjadi imam dan kawan kita tadi berada di sebelah kanan kita. Nah, selanjutnya, jika menjadi imam dari 2 laki-laki, maka makmum berdiri di belakangnya. Nah, makmum jika seorang menjadi imam dari laki-laki, 2 laki-laki, maka makmum berdiri di belakangnya. Jika kita ada 2 makmum dan kita satu sebagai imamnya, maka 2 makmum kita haruslah berada di belakang kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita, dan safnya tidak boleh terputus. Selanjutnya C. Imam wanita dari jamaah wanita berada di tengah-tengah saf pertama. Makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Nah, jika imam wanita dari jamaah wanita berada di tengah saf tadi, hendaknya dia mengisi itu tadi di sebelah kanan dan yang sebelah satu sebelah kirinya. Yang selanjutnya B. Jika seorang menjadi imam, seorang banyak dari laki-laki, wanita dan anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan depan, disusul dengan anak-anak kemudian wanita. Nah, jika menjadi imam orangnya banyak laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, hendaknya orang dewasa menempati tempat, orang laki-laki dewasa menempati tempat di paling depan di belakang imam, dan imamnya paling depan, dan jamaah anak-anak berada di saf tengah atau saf di belakang laki-laki dewasa, dilanjutkan oleh saf perempuan yang ada di belakang jamaah laki-laki dan perempuan. Jamaah laki-laki dan perempuan itu ada batasnya dan tidak boleh sama-sama bersatu. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami materi tentang membiasakan sholat berjamaah? Bisa Pak. Alhamdulillah, kalau bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada 5 utamaan dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah dia anjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk membiasakan sholat berjamaah. Perintah Allah dalam sholat berjamaah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, selanjutnya yaitu
Nah, mungkin materi kita sampai di sini saja, sampai keutamaan sholat berjamaah. Sejauh ini apakah sudah bisa dipahami tentang sholat berjamaah ini? Sudah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain, apakah sudah? Alhamdulillah sudah. Lanjutkan di sini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Padahal Sholat berjamaah itu tentu wajib dilakukan atas setiap muslim yang melakukannya secara berjamaah di masjid Pak. ya bagus sekali. Gimana enggak? Tangan bertanda dulu. Nah, apakah ada lagi yang lain yang menyimpulkan materi kita yang kita pelajari pagi hari ini? Tidak. Nah, di sini sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah satu seorang imam menjadi imam, seorang laki-laki menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah ini tadi alangkah baiknya jika kita lakukan di masjid bersama-sama dengan menjadi imam yang bisa lancar dalam membaca Al-Quran dan tidak memiliki sifat yang sama. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak ingin mengasih kalian tugas pilihan ganda tentang sholat berjamaah. Semua kalian kerjakan. Soalnya ada 5 soal. Kalian tinggal contoh atau silang saja menurut saya jawabannya benar. Nah, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan mencontoh, jangan biasakan perilaku setelah mencontoh kepada kalian. Kalian harus percaya kepada diri kalian masing-masing agar kalian bisa dalam mengerjakan soal tersebut. Tidak boleh mencontoh, kerjakan masing-masing. Nah, di sini Bapak kasih waktu kalian mengerjakan tugas tersebut selama 5 menit. Habis itu kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dan kita lanjut minggu depan. Minggu depan itu kita akan membahas materi tentang puasa Ramadan. Kalian baca-baca terlebih dahulu tentang puasa Ramadan yang akan kita pelajari di minggu depan. Baik, Bapak sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah, yang lain bagaimana Pak sudah? Bahwa Baik, Bapak akan mengambil dan Bapak akan periksa sebagai capaian kalian dari materi kita pada pagi hari ini.
Baik, mungkin hanya ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, karena itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Allahul azim. Apabila Bapak ada salah kata atau kurang berkenan di hati anak-anak, mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.